ya itu sih sebenarnya jatuhnya jadi lebih ke praktek mereka. Sebelumnya kan teori semuanya. Jadi memang pasti kan kita kasih pengertian ya, di Jakarta pun kan nggak cuma satu religion doang kan, di sekolah pun ada yang lain-lain. Cuma dia mayoritas. Nah sekarang gimana caranya peralihan mereka minoritas, tapi ya mungkin karena memang di dalam rumah identitas mereka tuh kuat ya. Maksudnya kayak mereka paham identitas mereka tuh Muslim. Apa yang boleh dan perbedaan muslim dengan non muslim apa mereka tahu gitu. Dan aku pun mungkin dan suami memang jelas lifestyle kita as a muslim dengan yang lain gitu. Kayak ya aku pun kan berhijab gitu setiap keluar rumah, dengan kebiasaan rutinitas ibadah kita itu memang ya alhamdulillah memang anak itu nggak bisa kalau sekedar teori atau sifatnya itu adalah diktasi gitu. Kita mendikte anak-anak tanpa mencontohkan, karena mereka melihat apa yang kita suruh ya kita lakukan gitu. Jadi kayak ya udahlah, walaupun mereka lebih terpapar dengan hal-hal yang sebenarnya aku belum ready untuk menjawab gitu ya. Kayak misalkan mami kok teman-teman aku bapak dedinya maminya kok minum alkohol gitu, terus ini tuh apa gitu. Tapi kan satu poin dalam kehidupan mereka akan terpapar dengan itu semua, dengan lingkungan dan lain-lain. Nah mumpung masih kecil aku bisa kasih pengertian gitu. Jadi dan kayaknya rasanya kayak kadang aku ngerasa gak siap, terus ya mungkin Allah yang gerakan hati dan pikiran aku ya. Kayak contoh dengan alkohol itu sendiri aku lumayan kayak waduh gimana nih, aku belum ready dengan itu semua gitu. Jadi kayak kosakata anak aku tuh udah tahu yang namanya wine, udah tahu yang namanya bir, karena teman-temannya mereka ya orang tuanya kehidupannya seperti itu. Misalkan kayak di-invite ke ulang tahun anaknya gitu, ya orang tuanya mengkonsumsi itu semua. Jadi anak aku kan mempertanyakan gitu, kok orang tua aku nggak begitu, di rumah kita nggak pernah melihat ini. Aku kasih penjelasan, dia bilang terus kenapa teman-teman aku orang tuanya minum alkohol. Terus aku kayak sempet bingung, tapi kebetulan pada saat itu di saat anak aku ngomong gitu, siangnya mereka tuh jatuh atau apa gitu, jadi ada luka yang aku bersihin pakai alkohol. Pada saat diolesin alkohol itu kan sakit gitu. So aku bilang, nah kamu ya kan alkohol sebenarnya memang perlu dalam kehidupan gitu, tapi cara penggunaannya jangan sampai salah gitu. Alkohol nggak bisa diminum gitu, karena itu sifatnya panas ya. Dan secara biologi juga maksudnya kelas di sekolah mereka akan mempelajari itu semua kan. Jadi kayak nanti juga mereka akan diberikan penjelasan yang lebih memang ilmiah tentang itu semua. Tapi pada saat di rumah ya aku jelasin, coba tuh abang waktu pas tadi jatuh mami bersihin pakai alkohol, lukanya perih nggak? Perih kata dia. Sakit kan? Sakit iya. Tapi memang itu ada fungsinya karena untuk membunuh kuman dan ya mematikan kuman-kuman itu. Tapi kalau diminum, coba abang bayangin itu masuk ke dalam perut abang, pedis banget gak, panas gak, kesian gak tuh organ badannya abang. Oh iya juga ya katanya, taruh di badan aja perih gitu, apalagi dikonsumsi gitu kan. Nah makanya kayak, dan mereka juga mungkin belum sekritis itu, dan ya pelan-pelan jadinya memang sesuai dengan tahapan umurnya, sesuai dengan kayak nalarnya di usianya mereka gitu. Jadi belajarnya mereka bertahap, tapi ya tidak bisa dibohongi, mereka akan terpapar itu semua in one point in their life gitu ya. Mereka akan terpapar itu semua, tapi aku bersyukurnya pelan-pelan. Aku pun belajar sama-sama, dan kadang kalau misalkan pertanyaan mereka aku mentok gak bisa jawab, aku paling kayak, iya juga ya bang ya, kenapa ya? Coba mami cari tahu dulu ya. Jadi aku gak ngasih jawaban yang aku ngarang, tapi buat nalarnya mereka tuh gak bisa keterima gitu. Nah kalau misalkan ada contoh yang mereka bisa berpikir, oh iya juga ya ternyata gitu, kayak case yang alkohol itu gitu. Jadi ya memang pelan-pelan lah gitu, kayak mami kenapa mami kalau keluar harus ditutup gitu, terus orang tua teman aku enggak ya di situ. Jadi mereka lebih paham identitasnya mereka, apa perbedaannya muslim, apa perbedaannya dengan agama yang lain, tapi dengan menekankan ini keyakinan kita bang, itu perbedaannya religion dan ilmu sains yang kamu pelajari di sekolah, karena ini adalah sifatnya keyakinan, ini yang mami percaya gitu, dan itu yang orang tua teman kamu percayakan.
menurut mami benar seperti ini, tapi menurut orang tua teman kamu mereka benar. Jadi kita nggak bisa paksakan. Abang juga nanti akan melihat sendiri mana yang benar mana yang enggak gitu, sesuai dengan keyakinan yang abang rasakan gitu. Jadi sejauh ini memang konsepnya jadi ya mereka belajarnya pelan-pelan dan menyerapnya juga sesuai dengan kapasitas umurnya mereka gitu. Dan menurut aku kayak poin plus yang didapatkan dengan tinggal di Bali itu adalah ya itu, karena kalau selama ini kan jadi kayak sifatnya tuh aku mendikte, aku begini ya karena memang mayoritas di sini begini gitu ya, keluarga aku, teman-teman aku rata-rata pakai hijab kan gitu. Tapi dengan aku di sana tetap seperti ini, dengan tetap bisa berinteraksi dengan yang lain-lain, jadi mereka nggak akan merasa ya kalau gue beda terus jadi merasa kecil hati gitu. Tapi ya mereka terbiasa dengan perbedaannya itu gitu, tanpa merasa paling benar atau bahkan merasa ada yang salah dengan identitasnya mereka.